Pada matchday 2 fase grup Liga Champions, AC Milan kembali mengalami kekalahan, kali ini saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen di Bay Arena. Gol tunggal Victor Boniface di awal babak kedua membuat Rossoneri takluk dengan skor 1-0. Gelandang AC Milan, Thierry Reinders, mengungkapkan dua alasan utama di balik kekalahan timnya. Pertama, Reinders menjelaskan bahwa Milan tidak mampu menampilkan permainan yang mereka inginkan di babak pertama. Mereka memberikan terlalu banyak ruang dan peluang kepada Leverkusen untuk berkembang dan menciptakan ancaman berbahaya. Hal ini membuat Milan gagal menguasai pertandingan. Kedua, meskipun Milan bermain lebih baik di babak kedua dan memiliki beberapa peluang emas, termasuk dari Reinders sendiri, mereka gagal memaksimalkan kesempatan tersebut untuk mencetak gol. Kegagalan dalam penyelesaian akhir menjadi kekecewaan besar bagi Reinders, terutama karena timnya bereaksi dengan baik setelah kebobolan dan mampu menciptakan lebih banyak ruang dan peluang. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk AC Milan di Liga Champions musim ini setelah sebelumnya juga kalah 1-3 dari Liverpool di San Siro. Rossoneri, kabar baik datang dari salah satu pilar baru AC Milan musim ini, Youssouf Fofana. Pemain asal Prancis ini menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak kedatangannya ke Milan. Dalam beberapa laga pramusim dan latihan, Fofana semakin memperlihatkan potensi besar yang bisa membawa AC Milan kembali bersaing di puncak klasemen. Fofana telah menunjukkan peningkatan dalam permainannya, baik dalam hal fisik maupun taktik. Dengan ketangguhan dan kemampuannya dalam menjaga keseimbangan lini tengah, dia semakin disukai oleh para Milanisti. Pertanyaannya, apakah dia akan menjadi kunci bagi AC Milan untuk meraih Scudetto musim ini? Fofana terlihat cocok dengan gaya permainan pelatih Paulo Fonseca. Selain kecepatan dan kekuatan fisiknya, dia juga cerdas dalam penguasaan bola dan seringkali menjadi penghubung antara lini pertahanan dan serangan Milan. Jika terus berkembang seperti ini, bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan AC Milan menuju gelar juara. Setelah menonton ulang pertandingan beberapa kali, kami terus menemukan lebih banyak kejanggalan yang sebelumnya terlewatkan. Bagaimana mungkin hal-hal seperti ini bisa lolos dari perhatian semua orang di lapangan? Ini jelas sebuah tanda tanya besar. UEFA, sebagai otoritas tertinggi sepak bola di Eropa, harusnya memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan benar dan transparan. Namun, yang kita lihat di sini justru sebaliknya. Ketidakadilan seperti ini sangat mencoreng integritas pertandingan, dan ini sungguh tidak bisa diterima. Yang lebih memprihatinkan adalah bagaimana wasit sepertinya tidak memeriksa potensi penalti yang seharusnya jelas terlihat. Bukannya mengambil waktu untuk meninjau dengan cermat menggunakan teknologi yang tersedia, dia malah hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak lain. Ini sangat disayangkan, karena justru memperparah situasi yang sudah kacau. Sangat jelas bahwa wasit pasti melihat insiden-insiden yang terjadi di lapangan. Tapi mengapa dia tidak mengambil tindakan? Mengapa semua ini bisa berlalu begitu saja? Ini bukan sekadar soal keputusan yang salah, tapi menyangkut kepercayaan kita pada sistem perwasitan dan kredibilitas UEFA itu sendiri. Kita sebagai penonton dan pecinta sepak bola layak mendapatkan penjelasan dan keadilan dalam setiap pertandingan.
UEFA harus bertanggung jawab, karena dalam situasi seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pertandingan, tapi juga integritas olahraga yang kita cintai. Pertandingan Fiorentina versus AC Milan selalu menjadi salah satu laga yang penuh tensi di Serie A. Fiorentina, yang dikenal dengan permainan agresifnya, akan menjadi ujian berat bagi Milan yang tengah berambisi meraih poin penuh untuk memperkuat posisi di klasemen. Pertandingan ini semakin menarik karena dipimpin oleh wasit yang sangat berpengalaman, yaitu Luca Pairetto. Nah, siapa sebenarnya Pairetto ini dan apa pengaruhnya terhadap jalannya pertandingan nanti? Luca Pairetto, seorang wasit asal Italia, telah memimpin banyak pertandingan di Serie A. Ia terkenal sebagai wasit yang tegas dan tidak ragu mengeluarkan kartu ketika situasi di lapangan memanas. Dengan pengalaman lebih dari 100 pertandingan di Serie A, Pairetto telah membuktikan dirinya sebagai salah satu wasit berpengalaman di Liga Italia. Namun, seperti yang kita tahu, setiap wasit punya gaya kepemimpinannya sendiri. Apakah gaya wasit Pairetto akan cocok dengan gaya permainan Milan atau justru bisa menimbulkan masalah? Untuk menilai pengaruh Pairetto terhadap AC Milan, kita perlu melihat statistik pertandingan yang pernah dipimpinnya bersama Milan. Dalam beberapa pertandingan terakhir yang dipimpin Pairetto, Milan sering menghadapi kesulitan terutama ketika berhadapan dengan tim-tim yang bermain keras. Pairetto dikenal cukup sering memberikan pelanggaran kepada tim yang bermain agresif. Namun, apakah ini akan menjadi keuntungan bagi Milan atau justru sebaliknya? Dengan ditunjuknya Pairetto sebagai wasit, Milanisti tentu berharap pertandingan berjalan dengan adil dan lancar. Kita tahu pertandingan ini sangat krusial, dan keputusan wasit bisa sangat mempengaruhi hasil akhir. Semua mata akan tertuju pada bagaimana Pairetto mengelola laga yang syarat emosiin.